Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah akhwat akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya majelis taklim kita kali ini materinya tafsir dari surah At-Takatsur. Arti bahasa At-Takatsur adalah berbanyak-banyakan, keh-kehan, jur-juran, lomba. Siapa yang merasa menjadi pemenang, milikku yang terbanyak, seolah itu menjadi sebuah kebanggaan. Tema yang kita bahas hal seperti itu. Surah At-Takatsur termasuk surah Makkiyah, diturunkan ketika beliau belum hijrah ke Madinah, dakwahnya masih ada di Makkah. Dakwah di Makkah selama 13 tahun. Tanda surah Makkiyah seringnya pendek-pendek. Gaya bahasanya ringkes tapi tegas. Tema yang banyak diangkat mengokohkan tauhid rububiyah untuk digiringnya manusia ke tauhid uluhiyah. Disadarkan manusia itu makhluk Allah supaya dia mau menghamba kepada Allah. Dan banyak diceritakan tentang hari akhir, karena seringnya orang hanya semata pakai akal, sementara kondisi hari akhir belum bisa dijangkau oleh akal. Sehingga ketika orang semata hanya bertumpu pada akal, bisa akal-akalan, ujungnya tidak diimani hari akhir karena tidak dianggap masuk, karena dianggap tidak masuk akal, karena dicek pakai akal itu tidak ada. Sementara hukum akal membutuhkan adanya iman pada hari akhir. Kenapa? Karena tuntutan akal hidup itu berjodoh. Ada depan, ada belakang. Ini namanya berjodoh. Ada kanan, ada kiri. Ada awal, ada akhir. Ada amalan, ada balasan. Ada yang hadir, ada yang gaib. Yang zahir-zahir, real, itu bisa dituntaskan menggunakan akal. Artinya akal akan banyak bisa meneliti karena bisa dirasakan langsung. Tapi kalau yang gaib
akal nggak menjangkau. Nah, maka di situ banyak dibimbing menggunakan wahyu. Banyak dibimbing menggunakan wahyu. Maka disitulah akhirnya dibutuhkan petunjuk yang turun dari Allah. Adanya kitab yang diturunkan, Rasul yang diutus. Itu menunjukkan wahyu itu benar. Adanya Quran yang diturunkan, wahyu yang diutus. Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Kalau manusia tidak percaya, coba bikin bahasamu seperti bahasa Al-Quran. Gawe yo kitab seperti Al-Quran. Kalau tidak bisa, ya itulah memang Allah itu tidak bisa disaingi. Buktinya ada, itu dari Allah. Demikian juga apapun yang dikatakan Nabi itu nyata. Semua rahasia-rahasia yang mereka rahasiakan dibongkar. Sehingga kesimpulannya adalah Rasul itu benar, wahyu itu adalah benar untuk membimbing agar iman pada hari akhir dengan diturunkannya wahyu. Itu sekilas tentang surah Makkiyah, cerita seperti itu, yaitu untuk memperkokoh iman pada hari akhir. Insyaallah kita mulai kajiannya dari mengkaji surah At-Takatsur. Itu judul yang ada di pojok atas itu, itu mestinya dihapus itu. Itu judulnya itu dihapus, bisa disilang saja. Mestinya itu judulnya adalah tafsir surah At-Takatsur. Terluput pembenahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Setelah H itu ya titik 2 yang di bawah itu dihapus saja. Lalu H yang harokatnya biasa itu diganti harokatnya berdiri. Al-ha, bukan al-hai. Titik 2 dihapus. H biasa diganti H fathah ngadeg, fathah yang berdiri. Artinya Allah melalaikan kum kepada kalian. Alha yulhi, alha melalaikan kum kepada kalian at-takatsur, lomba berbanyak-banyakan, jur-juran. Siapa yang merasa kepemilikannya paling banyak bangga, milikku lebih banyak daripada milikmu. Ambisi untuk yang seperti itu membuat manusia lalai, yaitu lalai tujuan manusia di dunia dicipta untuk beribadah. Kamu di dunia dicipta untuk beribadah. Bila kamu gunakan lomba, tugas ibadahmu lali. Mestinya sibuk cari ilmu,
dengan manhaj yang benar, berakidah yang benar, beramal yang benar, bersosial yang benar, sehingga kamu bisa bertauhid, ibadahmu diterima, sosialmu maslahat kepada lingkungan, yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat. Tugasmu seperti itu, sehingga kamu punya tabungan yang akan dibalas di akhirat. Apabila tugas itu nggak kamu kerjakan, kesibukanmu lomba berbanyak-banyakan, tugas yang kamu emban kamu nanti bisa terlenakan. Sehingga seolah dunia menjadi puncak tujuan, padahal itu hanya sementara. Akhirnya butuh cari bekal, kamu nggak cari bekal, ketika diberangkatkan dengan kematian, apa bekalmu? Harta yang kamu banggakan nggak kamu bawa. Dibawakah harta yang dibangga-banggakan? Ibu-ibu perhiasannya Masya Allah ngerimbian, mati dibawa? Kalunge, gelange, ali-ali dan macem-macem. Kok macaknya kuburan ben dilamar cacing ngaten nggih. Macaknya kuburan ben dilamar cacing, kersa nggih dilamar cacing. Artinya itu sebagai bahasa pengingkaran. Keluarga ditinggal, suami yang cakep, istri yang cantik, pangkat yang tinggi, harta yang bertumpuk, gak digawa kabeh. Apa yang dibawa? Amal. Sementara orang tadi tidak punya amal. Kenapa? Kegiatannya lalai untuk lomba, kadang repot lomba, mati gak dibawa, rugi kan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu akan mengunjungi ke kuburan. Jadi lombamu itu akan berhenti bila kamu sudah dihadirkan ke kuburan. Bila sudah mati, masihkah bisa berlomba? Mati ilang ayune piye lomba ayu-ayunan. Mati ilang gantengnya, bagaimana lomba ganteng-gantengan. Sudah tidak bisa lagi, mandek. Sehingga dengan begitu rugi. Atau juga ada yang memberikan makna yang lain, karena saking asiknya berbangga-banggaan, kuburan mestinya diziarahi tetapi sebagai bahan bangga-banggaan. Kijing sing mati keluargaku luwih apik ketimbang kijing keluargamu, lagi bangga-banggaan. Keluargaku sing mati kuwi tulisan kuwi profesor doktor. Keluargamu kan wong biasa, nggih bangga-banggaan. Sampai ada perbuatan tidak senonoh dikerjakan nek kuburan. Zina benjo konangan dilaksanakan nek kuburan, ada. Kuburan untuk transaksi perzinahan, saking lek kenemenen lomba untuk jor-joran mencari dunia, sampai cara haram dikerjakan, kuburan kemudian manfaatkan. Bila orang sedang berbuat tidak normal naik kuburan, terus mati, terus pun dikira-kira mungkin nasib. Matimu pas nyapo, terus pun dijawabannya. Ngeri. Sampai ada yang menjadikan kuburan sebagai alat untuk berbangga-banggaan. Sehingga lali, lupa dia dicipta untuk beribadah. Padahal ayatnya jelas dicipta untuk beribadah. Mana dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ia gunakan untuk lomba berbanyak-banyakan, sehingga celaka. Allah berpesan,
wa tazawwadu, carilah bekal. Fa inna khairazati at-taqwa, bekal yang paling bagus adalah ketakwaan. Nah, harta yang kamu kejar, berlomba, bersaing, merasa bangga, itu enggak dibawa. Allah menjelaskan, al-yauma la yanfa'u malun bala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba masanya harta yang dibanggakan enggak berguna. Anak-anak, anak buah, jabatan tinggi yang ia unggulkan juga enggak ada manfaatnya. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada dengan hati yang selamat, itulah dengan ilmu syar'i, dengan tauhid, ibadah yang khusyuk, menghamba kepada dengan harap-harap cemas, memberi manfaat kepada sesama supaya mendapatkan kelipat gandaan di sisi Allah Ta'ala, yang ikhlas mengikuti sunnah, istiqomah. Nah, itulah yang menjadi sangu mati. Maka kepada mereka yang lalai hidup di dunia untuk berlomba-lomba, sampai area kuburan dijadikan bahan lomba, bangga-banggaan, Allah memberikan nasihat, kala sekali-kali kamu jangan begitu. Kenapa? Safa ta'lamun, kamu nanti akan tahu resikonya. Harta yang kamu banggakan nggak ada gunanya. Bekal mestinya kamu harus menyiapkan, kamu nggak punya. Yang ada adalah penyesalan. Akhirnya ketika mereka itu didatangi oleh kematian, apa yang mereka minta? Hatta idza jaa ahadamul mautu qol rabbirji'un. Ketika salah satu dari mereka kedatangan kematian, dia mengatakan, ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak bisa. Wa innaha la kalimatun wa qailuha, itulah kalimat yang mereka ucapkan, kalimat penyesalan yang nggak ada gunanya. Jangankan orang jelek minta pulang ke dunia nggak diberi, yang baik-baik saja minta pulang ke dunia juga tidak diberi. Sinten tiang saya minta ke dunia ternyata juga nggak diberi. Orang yang mati syahid, ya Allah, pulangkan saya ke dunia, saya mau berperang supaya syahid sekali lagi. Ya nggak diberikan. Pantasnya orang baik itu minta diberi. Kenapa? Wali. Karena janji Allah, wa idza sa'alani la'utiyannahu, ketika dia minta kepadaku akan kuberi. Tapi untuk kasus ini nggak diberi. Kenapa? Memang bukan perkara yang bisa diminta. Diminta itu minta masuk surga, minta untuk diamankan neraka, itu boleh diminta. Tapi sudah di alam kubur kok pulang ke dunia, bisakah sudah gede-gede seperti ini balik ke perut ibu kita masing-masing? Piye cara yang mlebu nang wetenge mboke lagi? Itu nggak mungkin akan terjadi. Makanya Allah memberitahu, kamu jangan terlalaikan mengejar dunia, sibuk tugasmu untuk beribadah. Bila kamu nanti mengunjungi kuburan akan tahu apa yang Allah firmankan benar, nasihat yang Allah sampaikan benar. Tapi kenapa kamu nggak menggubrisnya, kamu mengabaikannya? Yang ada kamu hanya mengalami penyesalan. Semua kalau kemudian Allah mengulang lagi kata kala yang kedua, kemudian sekali-kali kamu jangan begitu. Sawfa ta'lamun, kamu nanti akan tahu resikonya. Kesibukanmu berbangga dunia, berbanyak-banyakan, ternyata itu tidak ada gunanya. Makanya nasihat tidak hanya disampaikan sekali, tapi berulang-ulang. Kala di sini sudah 2 kali. Bahkan diulang yang ketiga. Kala, sekali-kali kamu jangan begitu. Apa yang telu? Dinasihati pisan gak mempan, ya yang kedua. Kedua gak mempan, yang ketiga.
Sampai Nabi Nuh ketika bernasihat berapa kali? Dah 150 tahun berapa kali kira-kira? Gak bisa dihitung kan? Kira-kira yang memberikan nasihat waleh mboten? Diomongi pisan pindho ra kelem ya wis. Mutung nggih. Putus asa ya. Manusia ada kecenderungan tapi kita dibimbing jangan. Manusia punya kecenderungan tapi kita dibimbing jangan. Sire putus asa, tapi Allah memberikan nasihat ojo putus asa. Gimana obatnya supaya kita nggak putus asa? Supaya bangga telaten nasihati terus. Gimana caranya? Caranya adalah bahwasanya tugas kita itu hanya menyampaikan. Itu saja. Bukan mengadakan perubahan. Bisakah kita mengadakan perubahan? Enggak beriman berubah jadi iman? Bisakah? Enggak bisa. Nabi Nuh bisa mengimankan anaknya? Enggak bisa. Nabi Ibrahim bisa mengimankan bapaknya? Enggak bisa. Nabi kita bisa mengimankan sang paman Abu Thalib yang amat sangat mencintainya? Bisa? Enggak bisa. Kalau gitu tugasnya apa? Menyampaikan. Tugas kita enggak mengubah. Makanya ketika mereka belum mau, berarti kita punya kesempatan yang kedua, punya kesempatan yang ketiga, punya kesempatan yang keempat. Dan nasihat itu paling enggak bisa dihitung. Jadi nasihat itu sodakoh. Apa nasihat itu? Sodakoh. Kata mutiara, butiran nasihat yang kita sampaikan itu sodakoh. Kira-kira sekali sodakoh 1.000, pahalanya dilipatkan berapa? Jadi 1 juta sampai 7 juta. Itu bila sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, disitulah kesempatan kita memupuk pahala. Nah, semoga kita sabar, nasihat terus. Ra gelem pisan ya pindho, ra gelem pindho ya ping telu. Nganti mati. Nah, semoga kita sabar. Memang tugas kita itu. Makanya kita jangan berpikir saya mengadakan perubahan, bukan, tapi saya menyampaikan. Maka juga Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu berapa kali? Itu ada kitab khusus tafsir ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Itu hampir 90 kali atau maknanya sekitar 90-an. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita berdoa 3 kali belum dikabulkan, jengkel enggak? Dungo bolak balik ra kabul, kesel aku. Kayane wong Jawa lambe sak lumpang karek sak merang. Ada bahasa seperti itu. Loh, kenapa kita yang rendah minta kepada Allah kok waleh? Allah yang enggak butuh kepada kita, ketika Allah memanggil enggak waleh-waleh. Butuhkah Allah kepada kita? Enggak butuh. Kita yang dibutuhkan apa nih? Ganteng ya ora patek. Ayu ya ora patek. Dosane ya akeh. Kadang mek ngentut mawon ambune sak ruangan nganti iso mabuk. Tambah sepuh mboten tambah ganteng, tambah ayu. Tambah ayu mboten? Loh, jenengan piyambak sing dawuh nggih. Mboten kula ngarani lho nggih. Kalau memang begitu, apa yang bisa diambil dari manusia? Allah itu tidak butuh. Tapi kenapa Allah kok memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu membimbing kepada kita. Sing ra butuh gak waleh-waleh, kamu sing butuh kok waleh iki piye to? Kudune butuh itu enggak akan berbosan. Cari lagi, kejar sampai ketemu. Sampai ada ceritanya, ada orang itu mau cari istri,
kono ra cocok, karena pengennya tenanan sampai menghabiskan bensin sak dream. Untuk perjalanan berapa kilometer? Sak dream itu kan ada 200 liter nih. Sak liternya 50 kilo, 50 kilo peng 200 pinter. Nekok-nekono parani rong cocok, nekok-nekono parani ra gelem, nekok-nekono parani wonge ra enek, nekok-nekono parani malah dicebeki. Cari lagi. Itu lek butuh itu tidak bosan-bosan. Lah kita kan butuh kepada Allah, kenapa kita bosan? Ini hikmah Allah memberikan nasihat berulang-ulang. Kenapa? Memang butuh. Makanya bila kita memang butuh kepada Allah, minta kita juga berulang-ulang, jangan sampai sekali, 2 kali, 3 kali belum, lalu kemudian bosan. Kalau bosan nanti malah celaka. Kenapa? Tandanya putus asa. Allah mengingatkan yang ketiga kali, kala. Sekali-kali kamu jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Lau andai ta'lamuna kamu tahu ilmal yakin dengan ilmu yang meyakinkan. Andaikan kamu itu mau mengetahui dengan penuh keyakinan. Bahasanya dunia itu hanya sebentar, akhirat yang kekal. Orang di sana akan mendapatkan pembalasan dan harus melintas di atas jahanam supaya bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kamu mau mengilmui dengan yakin, la tarawunnal jahim, kelak kamu akan betul-betul bisa melihat neraka jahim. Bahasanya orang yang lalai karena sibuk mengejar dunia sehingga lupa dia dicipta untuk beribadah, akan terancam dengan neraka jahim. Kamu nanti akan membuktikan, wow, bakna tenanan kuwi jahim yang saya ingkari. Mestinya saya cari bekal untuk menghindari, saya terlalaikan, diancam neraka jahim, saya nggak punya bekal, loh bakna kuwi neraka jahim. Bahaya. Maka sebagaimana apa yang Allah jelaskan pada surah Yasin kita 50-an. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Sangkakala ditiup, maka dengan serta-merta mereka sama dibangkitkan. Ketika badan sudah dibangkitkan, roh dikembalikan, akhirnya mereka hidup kembali di sana. Akhirnya berucap, qalu ya wailana man ba'asana mim marqatina. Wahai celakanya, siapa yang membangunkan kita dari alam kubur? Ketika bangun, seolah itu seperti baru bangun dari tidur. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang betul-betul manusia dibangkitkan, yang dijanjikan oleh Allah Zat yang Maha Rahman, dan Rasul yang menjelaskan ternyata adalah benar. Lah benarnya itu apabila punya kebaikan dengan surga, untung. Tapi ketika tidak lalai, terancam dengan jahim, gak punya bekal, loh jahim yang diancamkan kamu ingkar ada di depanmu. Nah, kondisi kayak begitu yang terjadi itu hanya penyesalan saja. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian pasti akan melihat dengan pandangan mata yang meyakinkan. Maka sekarang kamu melihat pakai ilmu yang meyakinkan, jahim itu ada. Maka segera berbekal hidupmu, jangan kamu sia-siakan hanya semata mengejar dunia berlomba sehingga kamu nggak mencari bekal.
Maka sekarang adanya neraka jahim, yakini dengan ilmumu, memang ini firman Allah, nggak dusta, sabda Nabi yang pasti benar. Bila kamu secara keilmuan mau meyakini, percaya memang nanti ada neraka jahim untuk menghukum kepada orang yang lalai gara-gara lomba mencari dunia. Nah, karena saya yakin saya cari bekal, saya tidak akan terlalaikan. Sekarang masih janji, tapi nanti bila tiba saatnya, mata akan bisa betul-betul melihatnya. Lakai. Ya Allah katakan, waji'a yauma idzin bi jahannam. Jahannam didatangkan. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika sudah dihadirkan, orang itu tahu, itu dihadirkan. Maknanya begitu. Sehingga mereka kemenakan, celaka saya, oh bakno enek tenanan, saya nggak punya bekal. Itu membahayakan kondisi kayak begitu. Nanti akan betul-betul dilihat pakai mata bila telah tiba saatnya. Summa latus alunna yauma aidin anin naim. Summa kemudian latus aluna, kalian pasti ditanya yauma aidin, di hari itu, anin naim, tentang nikmat yang Allah berikan. Detik yang kita jalani kali ini, kita dapat nikmat enggak? Apa nikmat yang kita rasakan sekarang? Kondisinya aman. Aman atau enggak aman? Yang kedua sehat. Sehat atau enggak sehat? Masih tenaganya kuat atau lemas? Kuat. Masih punya keluarga atau entek kabeh? Masih punya harta apa enggak? Masih punya uang apa enggak? Semua itu akan ditanya. Masihkah kita merasakan segernya minum? Masihkah kita merasa lapang dengan menghirup udara? Semuanya akan ditanya. Amanmu kamu gunakan untuk apa? Sehatmu kamu gunakan untuk apa? Cerdas pikiranmu kamu gunakan mikir apa? Hartamu kamu ambil dari mana untuk apa? Kemampuanmu berpikir atau mikir opo? Kamu bisa menggerakkan bibir, kamu gunakan zikir atau lalai? Semua itu akan ditanya. Berbagai macam nikmat yang diberikan. Makanya kita siapkan jawabannya saat sekarang. Bentuknya apa? Dengan sibuk beramal soleh. Dunia sebatas sarana, jangan sampai dunia itu melalaikan. Wah, kalau nggak dikejar jalan itu apa-apa. Siapa bilang? Karena orang itu ada yang punya pemikiran, ra kerja ya ra entuk. Nah, saya ngomong zaman ini dan era itu ora komanan. Betul ya? Itu bahasa setan itu. Bahasa setan. Malaikat kuat makan apa? Adakah malaikat lemes urung sarapan? Gak ada ceritanya malaikat lemes belum sarapan. Kuat makan apa? Gak makan, gak minum. Kenapa kok kuat? Apakah rezeki itu sebagai hasil kerja? Apa rezeki itu hasil kerja? Ayo terus pundi. Apa rezeki itu hasil kerja? Bukan. Berapa banyak orang kerja gak dapat rezeki? Kalau rezeki hasil kerja, kabeh wong kerja mesti dapat rezeki. Adakah orang kerja gak dapat rezeki? Adakah orang tidak kerja ternyata dapat rezeki? Ceritanya Maryam ketika di kamarnya diasuh pamannya, mendapatkan rezeki berseberangan waktu. Dari mana? Sampai paman mengatakan, anna laki hadza. Maryam, gimana kau mendapatkan ini? Ini kan buah berseberangan waktu. Bukan waktunya buah ini ada, sekarang kok ada. Mana seperti itu. Jadi kerja itu bukan kunci rezeki. Kerja itu termasuk jenis amal soleh.
tinggal memilih kerja yang halal atau kerja yang haram. Kerja sendiri itu termasuk amal soleh. Kesel itu amal soleh. Nanti bentuk pemberiannya ada yang diberikan langsung, ada lewat jalan yang lain. Makanya jangan sampai zamannya zaman edan, lera edan ora komanan, tidak boleh. Jadi kerja termasuk jenis amal soleh, maka pilihlah yang halal, jangan memilih yang haram. Karena semua itu akan mendapatkan balasan. Dan masing-masing dari kita sudah mendapatkan jatah dengan kondisi berbeda-beda, jangan jalan yang berbeda-beda. Kerja cuma sebatas sebab rezeki, jalannya sangat banyak sekali, tidak hanya satu sebab saja, tidak satu jalan saja, tapi banyak jalannya. Nah begitu. Sekarang kita baca min hidayati ayat, di antara petunjuk ayat. Bahasa Arabnya kita baca, nanti akan terangkum ke bahasa Indonesia versi lain. Al-awwal at-tahdhiru, peringatan, min jam'il mal, dari mengumpulkan harta, wa taktsiri, dan memperbanyaknya, ma'a adami syukri, dengan tidak mensyukurinya. Artinya mengumpulkan harta boleh, punya harta banyak juga boleh, tapi iringi dengan kesyukuran. Ojo sibuk mengumpulkan harta, sibuk memperbanyak harta tanpa ada kesyukuran. Wa tarki taatillah, dan tanpa meninggalkan ketaatannya kepada Allah, wa rasulihi, dan tertinggalnya taat kepada Rasul, min ajli, dengan sebab sibuk mengejar, mengumpulkan harta dan memperbanyaknya. Maka di situ kita diperintahkan berbuat adil. Adil ini pun apa? Wat usyai fi makani, menempatkan sesuatu di tempatnya. Waktu itu sudah ada petunjuk penggunakan, atau manusia itu bebas mengatur sesuai dengan selera. Waktu itu sudah Allah berikan petunjuk cara menggunakan, atau manusia bebas diisi untuk apa yang menajabannya. Waktu itu sudah Allah memberi petunjuk untuk apa, untuk apa, untuk apa. Maka kita kenali pembagian waktu yang ada, yang Allah beritahukan, kemudian fungsinya gunakan sebagaimana yang telah ditunjukkan. Contohnya, sholat itu bebas waktu atau sudah ditetapkan? Ditetapkan. Inna sholata kanat al mu'min kitaban mauquta. Sholat diwajibkan kepada orang beriman dengan waktu yang sudah ditetapkan. Berarti cara membuat jadwal itu sudah ada jadwalnya. Kapan waktu sholat? Ada. Subuh waktunya sudah jelas ada. Zuhur waktunya ada. Asar waktunya ada. Maghrib waktunya ada. Isya waktunya ada. Istirahat juga ada waktunya. Qailullah sedikit sebelum zuhur. Kemudian tidur malam. Ada waktunya. Ada waktunya. Kemudian malam bukan semata untuk itu, tapi juga ada sholat malam. Allah membagi waktu. Demikian juga untuk kerja, ada waktunya. Kapan waktu kerja? Pagi, karena Allah berbagi rezeki di waktu pagi. Yang kedua, sesudah sholat bila memang dibutuhkan. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itu waktu untuk menempuh sebab rezeki. Kapan? Pagi rezeki dibagi dengan penuh keberkahan. Sesudah sholat boleh dilanjutkan, tapi ketika sholat kerja prai dhisik. Allah menyebutkan fa idza qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Sholat sudah ditunaikan, silakan kamu bertebaran. Butuh
ambil silahkan. Ada ketetapan waktu. Sore ba'da asar itu waktu zikir sore. Berkah pada waktu pagi diiringi dengan zikir pagi. Selepas maghrib sebelum isya itu waktu ribat, jaga di perbatasan dengan cara sholat atau duduk di majelis ilmu. Waktu ba'da isya itu waktu keluarga, waktu aurat. Kapan waktu aurat? Selepas sholat zuhur, selepas sholat isya, sebelum subuh. Dilihat dari bahasa demikian Allah sudah membuat jadwal. Tugas kita adil. Adil itu apa? Waktunya golek duit ya budal, waktunya zikir pagi itulah waktunya, waktunya sholat ya waktunya, waktunya aurat juga pakai waktu aurat, waktunya tidur siang tidur malam sudah ada ketetapannya. Itu namanya adil. Tidak adil, waktunya sholat nggih kerja. Ada panggilan khayal sholat nggak mau datang, itu namanya tidak adil. Allah sudah membagi waktu. Kita tinggal paham dan manut. Tapi kenapa membuat aturan sendiri? Makanya sibuk mengumpulkan harta berbanyak-banyak sehingga hilang syukur, hilang ketaatan pada Allah, pada Rasul. Gara-gara mencari harta, ini perkara yang mendapatkan peringatan keras. Awak mojo ngunu. Yang kedua, isbatu adzabil qabri, kepastian adanya siksa kubur. Wa ta'tiqiduhu, dan itu dikuatkan. Ada diberitakan dengan bahasa meyakinkan. Biqauli, dengan firman-Nya, hatta zurtumul maqabir. Akhirnya kamu nanti juga akan mengunjungi ke kuburan. Bukan semata ada, kamu nanti pasti akan mendatangi. Datang nggak nanti kira-kira? Ya pasti. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punyanya pasti mati. Kalau kubur nggak nanti bila mati? Walaupun badannya hilang terbakar, hilang ditelan bumi, hilang dimakan binatang, hilang tenggelam di laut, rohnya tetap berada di alam barzah, pasti akan mengunjungi area kuburan. Nggak ada, karena mati itu adalah didatangi oleh malaikat. Roh dicabut, berada pada genggamannya, tidak pernah merucut. Kenapa merucut nih? Lepas dari genggaman. Bisakah digenggam malaikat bisa lepas? Kalau kita kadang nyekel barang lunyu dicekel mak perucut nopo biasanya. Beda tiwak lele cekel lunyu ucul ngoten nggih. Welut. Adakah malaikat nyekel nyawane lunyu merucut? Makanya semuanya pasti akan mengunjungi alam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali kamu jangan terlalaikan, kelak kamu pasti akan tahu. Ai mananya fil qabri, berkaitan tentang adanya alam kubur. Karena nggak ada orang yang hidup kekal, semuanya pasti mati. Awat kaya ngopo, tetap mati. Lari kemana, tetap mati. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kamu berada pada benteng yang sangat kokoh, tetap saja. Yang ketiga, takriru akidatil ba'si, pengokon takrir akidatil ba'si, akidah tentang adanya hari kebangkitan. Manusia dimatikan, langit bumi ganti yang lain, lalu dibangkitkan, roh kembali, itulah yaumul ba's, hari kebangkitan. Wahad miyatul jaza, dan kepastian adanya balasan ba'dal hisab, sesudah dihisab.
wal istintaqi wal istijwabi. Istintok, manusia disuruh bicara. Istijwab, manusia suruh menjawab. Artinya diinterogasi. Apa diinterogasi itu? Tanya, suruh jawab. Tanda-tanda orang mati ini ku nopo? Akan kedatangan makhluk, jin bukan, malaikat bukan, kita ulang, jin bukan, manusia bukan. Siapa kalau gitu? Malaikat. Berapa jumlahnya malaikat yang datang kepada orang yang akan dicabut nyawanya? Sejauh mata memandang. Nyawang sak nyawang itu hanya malaikat sing ketok. Seperti apa rupanya? Penampilan wajahnya bergantung dengan amalan sing arep mati. Bila amalannya baik, secerah matahari. Bila amalannya jelek, ya mengerikan. Apa yang dibawa? Buat yang baik, kafan surga, minyak wangi surga. Buat yang jelek, ya kafan neraka, bau yang menjijikkan dari neraka. Kepada yang baik malaikat mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tentram dengan iman, ilmu, taat, ikhlas, sedekah, dakwah, zikir, istighfar, memaafkan, memberikan maslahat. Semoga kita termasuk yang demikian. Kembali kepada Rabbmu, ridho lagi diridhoi. Kepada yang jelek dipanggil ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Malaikat mencabutnya dengan tarik tenggelam, pukul depan belakang, mengerikan. Itu tanda kematian, dan kita akan kedatangan malaikat. Walaupun ditunggoni keluargane, wis gak kepikir sapa sing nunggoni. Karena saking pemandangan kedatangan malaikat sudah menyita perhatian. Contohnya, tiang mandi belum selesai ada gempa, cukup ada himbauan melayu. Saking paniknya jibek melayu, kelambi rong ding dicekel tok ngoten nggih. Kenapa kok nggak berbaju duluan? Panik. Jadi kedatangan malaikat wis mikir malaikat, nggak mikir sapa sing nunggone kiwa tengene. Ditunggoni bapak ibunya, dipeluk kasih sayang suami istrinya, wes gak kereken. Napa bahasa Indonesia gak kereken? Wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada dia. Nah, kalau lebih dekat kepada dia daripada kamu, cuma kamu nggak melihat saya. Jadi orang yang mati itu ditunggoni keluarganya, juga didekati malaikat. Malaikat itu yang lebih dekat. Cuma sing nunggone nggak tahu. Yang tahu hanyalah yang akan mau mati. Itu berita dari dalil. Jangan ditanya, Ustaz, kok bisa cerita apapun pengalaman? Ya orang tahu pengalaman mati loh. Itu baca dalil itu loh. Membaca dalil, bukan pengalaman tahu nyawang dewi, bukan. Tapi itu membaca dalil. Nah, semoga kita percaya dan persiapan. Sebab kalau tidak, ya nanti mesti mengalami. Lerang percaya, istunggunan wae, nanti terjadi apa nanti. Kemudian sekian waktu ada di alam kubur, mungkin tidur yang pulas atau disiksa, mungkin ditemani orang buruk atau teman baik, mungkin surga yang ia pandang atau neraka, itu sudah ditampakkan semuanya. Alam kubur bisa dibilang miniatur hari akhir. Gambaran kecil-kecilan, sok ngene.
wis diketokne kaya orang ngicipi, wis itu sudah dilihat itu sebagian kecilnya, pastinya menunggu nanti. Berikutnya yang keempat, hatmiyatu su'alil abdi, kepastian seseorang akan ditanya anin naim, tentang kenikmatan. Allati, yang an'amallahu ta'ala, Allah ta'ala berikan nikmat alaihi, kepada orang, biha, dengan nikmat, fid dunia, di dunia. Kita pasti ditanya, waktumu habis nggih apa? Amanmu habis untuk apa? Sihatmu habis untuk apa? Rezeki dari mana untuk apa? Kamu merasakan lezatnya makan minum, kamu gunakan untuk apa? Kamu bernostalgia dengan kekasihmu sehingga punya anak-anak, itu juga kamu gunakan untuk apa? Akan ditanyakan semuanya. Fa in kana syakiran, ketika dia itu syukur menggunakan nikmat untuk taat laha, terhadap nikmat, faza, dia beruntung. Semoga kita beruntung. Wa in kana kufur, punya untuk bangga-banggaan dan menghina kepada orang lain dan menggunakan harta untuk menghalangi jalan Allah. Siapa yang kafirun, kufurlah kepada nikmat, ukhidha, dia akan ditindak, dikenakan hukuman, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan. Itu rangkuman tafsir, ada 4 nomor. Berikutnya petunjuk ayat dalam bentuk tulisan, Latinnya ada 5 nomor. Insyaallah mudah untuk dipahami. 1, hidup untuk ibadah untuk akhirat. Hidup untuk ibadah untuk akhirat. Aman neraka, lalu masuk surga. Dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Soalnya ini mudah dipahami. Hidup untuk ibadah untuk akhirat. Ayatnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin maksudnya untuk beribadah. Dan untuk akhirat. Karena asli kehidupan itu di akhirat. Dunia itu bagaikan berteduh di bawah pohon. Wong Jawa kagungan unen-unen apa? Urip nek donya ibarate mung sak derma mampir ngombe. Apa yang sudah kita jalani terasa baru saja atau sudah terasa lama sekali? Panjenengan nikah pun berapa tahun engkang sampun? 30, 40, 50 atau berapa? Ada kan? Ketika dikenang pernikahan masih mengesan 50 tahun. Nah, ternyata kayak masih kemarin, wis 50 tahun. Askabul Kahfi tidur di gua 300 tahun lebih. Ketika mereka saling tanya berapa lama kita di sini, ya sepagi atau sesore. Orang sudah di akhirat ditanya berapa lama hidup di dunia, seukuran itu, sehari atau 2 hari atau bahasa yang semisal. Makanya hidup itu untuk akhirat. Apa yang kita gapai di akhirat? Aman neraka, masuk surga. Itu yang kita gapai di sana. Karena faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka betul-betul beruntung. Dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kesenangan kecuali kesenangan yang menipu. Mana itu tidak kekal. Kita pernah punya cita-cita, sebelum dapat, semangatnya luar biasa. Ketika dapat, bahagia terus enggak? Ngenak-ngenak nih masa untuk berbuka. Nikmatnya makan berapa lama? Masak 5 menit bisa selesai.
makan lezatnya ada 5 menit, dikunyah ditelan habis. Gimana? Masake sak jam gak cukup. Ketika dikunyah ditelan habis, ya Allah, bana ya mek kaya ngene kita. Itu bukti sebatas sarana. Makanya ketika sudah dikunyah, ditelan, bertenaga untuk apa? Itu yang harus kita siapkan. Itu namanya menjadi sarana, bukan tujuan. Nek tujuan akeh nggak enak. Kalau ndak percaya, ada wisata kuliner sing menjanjikan, lilo kerja berbulan-bulan. Ketika datang ke wisata kuliner lalu makan-makan, entah gak karuh-karuan, nikmate ya setengah jam, menghabiskan uang berapa? Gak karuh-karuan. Ternyata hasil makan yang dicerna sisanya dibuang ke belakang, cairannya najis, yang mengeras juga najis. Makanya bila jadi tujuan kita itu ternyata dihinakan. Yang kamu cari itulah kencingmu, yang kamu cari itulah berakmu, gitu kan? Sehingga dirayah wong blas, gimana? Nomor 2, adanya alam barzakh, yaitu alam kubur. Alam barzakh bahasa lain apa? Alam kubur. Penghabisan dunia, setat akhirat. Dikatakan miniatur neraka dan surga. Napa miniatur niku? Gambaran, peragaan. Andaikan makan tuh ngicipi. Makanya orang dalam kubur itu sudah mulai ngicipi surga atau ngicipi neraka. Itu miniatur. Itu semuanya diketahui lewat wahyu, bukan pengalaman ABC, tapi semuanya diketahui lewat wahyu. Tanpa wahyu kita tidak tahu. Maka di sini wajibnya iman kepada Al-Quran, kepada sunnah yang sahih. Nomor 3, tanda kuatnya iman. Iman dikatakan kuat, apa tandanya? Karena yakin adanya alam kubur, maka dengan berita wahyu seolah surga neraka ada di kelopak mata. Ini tanda kuatnya iman. Iman kita kuat apa enggak, kita cek pakai poin yang ketiga. Karena yakin adanya alam kubur. Nah, kita yakin apa enggak? Kalau kita yakin berarti tanda imannya itu kuat. Itu semuanya diketahui pakai wahyu, bukan ngecek sendiri, bukan ngintip. Nah, karena yakin adanya alam kubur, maka seolah surga neraka itu ada di kelopak mata. Makanya bila kita itu terlalaikan dengan dunia, angel berpikir ini. Makanya hikmah kita mendapatkan musibah itu besar. Dan kita itu selalu silih berganti, sesekali dapat nikmat, sesekali juga dapat musibah. Sesekali mimpi indah, sesekali juga mimpi mengerikan. Jadi di dalam alam mimpi kita termasuk miniatur surga neraka itu. Makanya kita bersiap-siap. Itu tanda kuatnya iman. Makanya kita harus menguat-nguatkan. Gimana caranya? Perbanyak ingat kepada kematian. Bila waktu kita hanya sebatas untuk jur-juran, roh tonggone kendaraan anyar makseng, mosok sing iso tuku kono, mosok aku ra iso, jori sing luwe apik, ora iso ngejori kono tukune sing luwe apik, nah iya makseng lagi. Bila orang dikuasai begitu, wes gak mikir alam kubur, atos nanti hati ini. Lalu bagaimana cara mengingatnya?
kaya dia seperti apa? Apa bisa melebihi kayanya Fir'aun? Apa bisa melebihi kayanya Qarun? Untuk apa saya pengen kepada dia? Wong tidak sebanyak milik Fir'aun, milik Qarun. Nah, ketika Fir'aun Qarun tidak beriman itu hancur. Loh, apa yang butuh saya? Milik nih. Yang saya inginkan. Kenyataannya Fir'aun tidak tertolong oleh hartanya yang sangat banyak. Apa yang saya inginkan? Sementara Fir'aun sendiri matinya ditenggelamkan di laut. Pernah nggak merasakan sesaknya orang yang tenggelam? Mungkin kita pernah sesak nafas, pernah? Pilek, hidungnya buntet, megap-megap pernah? Asma pernah? Kemulan, akhirnya mengkis-mengkis karena terlalu rapat selimutnya. Senada dengan itu masih lega saja, wis gak enak. Bagaimana Fir'aun sampai sak mati nih, seperti apa? Ternyata hartanya tidak bisa menolong. Makanya kita wajib banyak ingat kepada kematian, dan itu bisa sewaktu-waktu. Nggak harus sakit, nggak harus tua, muda bisa, sehat juga bisa. Nomor 4, orang kafir dipaksa beriman kepada alam kubur bila malaikat sudah datang. Orang kafir dipaksa beriman kepada alam kubur. Kapan orang kafir dipaksa beriman pada alam kubur? Bila malaikat maut, ini kurang T ini. Malaikat maut sudah datang, tambah T. Jadi orang kafir nanti ketika kedatangan malaikat maut, sejauh mata memandang, wajahnya mengerikan, membawa kafan neraka, bau yang tidak enak. Bakno tenan yo, bakno tenan yo, bakno tenan yo. Mau tidak mau mereka nanti akan dipaksa. Ternyata itu benar. Kapan itu? Ya tadi, ketika malaikat maut sudah datang. Nah, disinilah kita butuh iman kepada yang gaib, iman kepada wahyu, iman kepada kitab. Terakhir yang kelima, sukses hisab dengan menjadikan dunia sebagai medan syukur dan sabar. Sukses hisab dengan menjadikan dunia sebagai medan syukur dan sabar. Kelak kita dihisab mboten? Dihitung, ditanya, diberi ini itu tok nggih apa? Itu namanya dihisab. Ditanya untuk mempertanggungjawabkan. Karena ayatnya jelas, summa latus aluna yauma idzin Aninaim, kamu akan ditanya. Itu cara menghisap, menghitungnya dengan cara ditanya. Tok nggih apa? Tok nggih apa? Tok nggih apa? Dan kita harus menyiapkan jawabannya. Waktumu habis untuk apa? Sehatmu untuk apa? Otakmu cerdas untuk apa? Berbagai macam fasilitas yang kamu miliki untuk apa? Maka supaya sukses hisap, maka jadikan dunia medan syukur dan medan sabar. Sabar cari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar mendakwahkan ilmu, sabar menghadapi ujian, mendapatkan kenikmatan untuk meningkatkan ketaatan. Nah, siapa yang bisa, itu merupakan cara sukses untuk mendapatkan hisab. Maka dunia kita jadikan medan syukur dan sabar. Siapa yang syukur, siapa yang sabar, pasti akan subur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan taklim kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilakan. Untuk nomor 4 Ustaz, itu di ayat nomor 4 itu, orang kafir paksa beriman pada alam kubur bila malaikat maut tidak datang. Ya. Pada waktu tetangga saya orang kafir meninggal, kok dia bilang akhirnya wajahnya tersenyum. Karena dia bilang itu kok enggak ada wajah ketakutan gitu Pak Ustaz.
kita nggak tahu bagaimana hakikat diri dia. Karena yang ada di mata kita adalah penampilan baik atau penampilan buruk, tampak baik atau tampak buruk. Ada orang yang tampak baik di mata kita ternyata buruk, ada orang yang di mata kita tampak buruk tapi itu baik, kita tidak ngerti. Ada kisah ketika ada orang itu mati, di lehernya masih ada kalung salib, tapi kok bisa berucap la ilaha illallah. Mungkin kita merasa aneh, kalung salib kan tanda kafir, tapi kenapa kok bisa berucap la ilaha illallah? Ternyata itu ada ceritanya ketika diselidiki. Dia dari keluarga kafir, penyembah salib. Sementara dia sendiri sadar karena belajar agama yang hak. Tetapi karena masih bersendirian, ketika tak ketahuan nanti bahaya, ia masih sembunyikan. Untuk mengelabui mereka masih dipakai kalung bencok konangan disik. Tetapi dia itu sadar, ini adalah untuk mengelabui supaya saya belajar ini enggak gagal. Saya belajarnya masih setengah, kalau sampai gagal enggak jadi belajar, akhirnya dikelabui. Nah ternyata dia itu baik. Kalungnya itu bukan diyakin tapi untuk alat mengelabui. Ibaratnya nyekel geni bukan untuk membakar di diri. Semata itu tujuan dia. Kenapa? Karena kelemahannya. Ya mungkin senada dengan itu. Ya mungkin pada penilaian kita kafir, tetapi kenyataannya kok senyum. Nah berarti bisa jadi kita yang memang nggak tahu jati diri dia. Maknanya seperti itu. Berarti kita husnudzon, bisa jadi saya yang salah nilai. Saya yang salah nilai. Nah seperti itu. Wallahu alam. Apalagi? Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.